Ya, shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah melayani pagi hari ini. Dan hari ini seperti yang Bu Ani sudah kasih bocoran bahwa temanya pergilah. Waduh, ya berarti tidak boleh di gereja ya. Tentu bukan, tetapi ini diambil dari Matius 28 ya, ayat 19 tentang amanat agung. Dan saya kira pas sekali karena bulan ini adalah bulan misi, ditambah lagi kan kita baru saja bicara tentang Pentakosta. Kalau ada yang masih ingat, ada 3 keberanian ya. Keberanian pertama adalah bersaksi, yang minggu lalu saya sampaikan ini. Yang kedua adalah berani mengajar, ya. Dan yang ketiga adalah berani untuk berubah, ya. Karena tidak mungkin hasilnya beda kalau kita startnya sama, ya. Startnya sama, hasilnya pasti sama, ya. Mau gimana, ya. Nah, karena itu kita mau belajar yang pertama minggu ini adalah pergilah, karena memang ayat yang kita pakai, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu minggu ini kita belajar pergilah, minggu depan jadikan murid ya, tanggal 18 baptislah ya, atau baptis ya, kita bicara tentang pembaptisan. Dan minggu terakhir kita bicara Trinitas, karena dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi itu menjadi tema bulan Juni ya. Dan saya berusaha untuk berkhotbahnya kalem karena pujiannya sudah tidak kalem ya. Jadi sekarang saya akan coba untuk khotbahnya kalem ya. Karena jujur saya beberapa hari memang badan tidak terlalu fit ya. Jadi maafkan kalau saya khotbahnya biasanya bengap-bengok ya. Saya izin ya, saya khotbahnya mungkin sedikit datar ya. Dan hari ini kita bicara pergilah, dan memang betul ini adalah kata-kata Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya untuk pergilah. Nah, pergilah ini satu bentuk kata perintah. Karena itu banyak teolog berkata bahwa karunia roh macam-macam ya, dan tidak semua orang dapat karunia roh. Ya, mungkin Mas Purwoko dapat karunia bernubuat, mungkin Pak Danu dapat karunia untuk membedakan roh, ya. Tapi beda-beda, ya. Mungkin Mas Budi punya karunia untuk mengajar, ya. Mbak Ari punya karunia untuk menegur atau menasihati. Artinya beda-beda, dan mungkin ada yang ada kutip ya, dipandang punya karunia yang lebih daripada yang lain. Tetapi yang menarik adalah ini pergilah itu bicara perintah ya, dan perintah itu disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Ada beberapa yang mengatakan yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu ada yang bilang 500 orang, ada yang bilang 120 orang ya, tapi ada yang bilang hanya 12 orang ya. Apapun itu, tetapi ini perintah yang diberikan secara umum ya. Pergilah. Jadi ketika itu Tuhan Yesus ada di seperti tempat saya begini dan bicara kepada murid-murid, nggak tahu jumlahnya berapa, tapi dia nggak hanya bilang yang sebelah kanan pergilah, enggak, tapi kepada semuanya Tuhan kasih perintah pergilah. Karena itu ini adalah sebuah perintah yang untuk kita semua ya. Kalau tadi karunia roh beda-beda, tapi yang satu ini berlaku untuk semuanya. Pergilah ini jadikan semua bangsa muridku ini tugas atau perintah Tuhan kepada setiap kita ya, Anda dan saya. Bukan hanya kepada pendeta,
bukan hanya kepada majelis, tapi kepada setiap kita. Nah, kalau bicara perintah, perintah itu harus dilakukan, kan? Halo, harus ya. Ada yang bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Ya, jadi kalau perintah itu diberikan untuk tidak ditaati ya. Salah, perintah ini harus dilakukan ya. Ada satu kata yang mengikat, yaitu kewajiban untuk dilakukan. Nah, saya mau kita belajar dari satu tokoh namanya Abraham. Karena saya iseng searching kata perintah di dalam Alkitab. Jujur saya iseng ya. Perintah. Terus kemudian muncul, dan pertama kali muncul pergilah ini ya. Kata pergilah ini muncul pertama kali itu di dalam Kejadian 12. Mari kita baca Kejadian 12 ya, kita baca dari ayat pertama ya sampai ayat yang ke-6. Ya. Jadi pergilah di sini, ini kata pertama pergilah yang muncul dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, karena itu saya jadi tertarik, kenapa Tuhan tuntun saya untuk Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih ya. Tapi yang menarik adalah Lot. Ya, yang menarik adalah Lot buat saya. Kenapa? Coba balik ke ayat yang pertama. Tadi kita sudah baca bahwa Abraham membawa Lot. Ya, padahal ayat yang pertama berkata, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Jadi perintah Tuhan tidak hanya pergilah, tetapi ada yang lebih detail di situ. Pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Jadi suruh pergi dari rumah bapaknya, dan tentu bapaknya nggak diajak, ya kan? Nah, dari sanak saudaramu harusnya saudaranya juga nggak diajak, kan begitu ya? Tapi rupanya Abraham ini membawa Lot. Seru. Itu kan lu tuh udah diajak pergi ya toh. Ya dinunuti, aduh ya semuanya sudah, wah semua fasilitas sudah dicukupi. Harusnya saya akan bilang, oh, jangan Bu, Ibu aja yang milih, nanti Ibu yang mana, saya yang sisanya. Betul ya? Seharusnya begitu sebagai keponakan. Setuju ya? Setuju dong ya. Walaupun dalam hati saya semoga bubur milihnya air putih ya. Ya, mungkin saya kasih sedikit clue-nya ya. Ibu, bubur milih boleh, tapi ingat gula Ibu tinggi ya. Ya, jadi kalau bisa air putih aja Bu ya. Tapi paling tidak saya ada sedikit kesopan santun. Saya mau merendah begitu ya. Karena saya sudah diasuh. Ya, saya sudah dapat banyak hal dari bubur. Karena itu saya udah silakan bubur dulu yang pilih. Tapi ini nggak kita lihat dalam konteks Lot. Ya. Lot lihat yang baik, yang banyak airnya. Oke, dia mau itu nggak apa-apa, wajar ya. Tapi di ayat 11, sebab itu
Lot memilih. Jadi Lot itu langsung pilih gitu. Ya, Lot pilih itu. Dia nggak malu-malu, dia nggak bilang, wah, paman dulu deh, ya, om dulu pilih, nanti saya yang lain. Gitu. Tapi ya, kayaknya om lebih cocok yang sini om. Itu boleh lah. Tapi kan palingnya ada merendahnya sedikit begitu ya. Tahu terima kasih lah intinya begitu ya, benar ya. Nah banyak anak sekarang ini susah sekali mengucapkan terima kasih ya. Nah karena itu ini Lot ini contoh ya, contoh yang tidak baik ya. Kalau kita sudah diberi banyak hal ya, kita harus punya yang namanya etika ya. Ya jadi harus ada etika yang kita tunjukkan bahwa kita berterima kasih untuk apa yang sudah diberikan. Lot ini problem pertama ya yang muncul gara-gara Lot. Nah di samping itu ada masalah lain ya. Kalau kita tahu di Kejadian 14 ayat yang ke-11 sampai ke-16 itu diceritakan Sodom diserang, Sodom dan Gomora diserang, dan dalam konteks ini Lot dan semua istri, anak-anak, hartanya semua dirampas ya. Dan kemudian Abraham maju berperang untuk menyelamatkan Lot. Jadi rupanya Lot ini sangat disayang oleh Abraham ya. Sekali lagi Lot ini bukan anak kecil lagi nih, udah gede ya, udah gede pasti ya, udah gede. Nah muncul lagi masalah yang terakhir ya, setelah Kejadian 15, 16, 17 bicara tentang Ismail dan lain sebagainya. Kejadian 18 bicara tentang Tuhan jengkel sama orang Sodom dan Gomora. Betul ya? Coba kita baca Kejadian 18 ayat 23 ya. Sebetulnya sampai ayat 33 ya, tapi kepanjangan ya. Jadi Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dan kemudian Abraham teringat akan Lot ya, keponakan yang dikasihinya. Pasti karena ketika Lot diserang dia langsung mengejar ya, menyelamatkan Lot ya. Artinya Lot ini anak yang dikasih, keponakan yang dikasih. Nah kalau kita bicara di sini, coba perhatikan Abraham ini ya, berkata begini. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, di kacamata di kacamata Abraham, Lot ini orang benar. Ya, karena itu dia berharap Lot diselamatkan. Tuhan tahu itu, walaupun bahasa Abraham tidak menyebutkan tentang Lot. Ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Dan kemudian kita tahu jawabannya, Tuhan bilang kalau ada 50 orang saya gak akan hancurkan kota itu. Tapi yang menarik, Abraham mulai tawar menawar ya. Dari 50 turun 45, turun 40, 30, 20, dan harga terakhir 10. Ya, Abraham akhirnya mencapai kesepakatan kalau ada 10 orang saja, maka Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Tapi endingnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Berarti nggak ada sampai 10, gitu ya, nggak nyampe 10. Bahkan mungkin sebetulnya nggak ada, karena Lot pun nggak ada garansi dia orang benar, betul kan? Tadi kita lihat bagaimana modelnya si Lot, ya kan? Kita nggak tahu Lot ini apakah dia orang benar ataukah, kita nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu isi hati Abraham. Ketika di ayat 23 dia bilang, apakah aku akan membinasakan orang benar dengan orang fasik? Tuhan tahu bahwa yang di dalam pikiran Abraham adalah si Lot. Oke lah, gara-gara Abraham Lot diselamatkan, betul? Kan hanya Lot itu yang diselamatkan, Lot dan kedua putrinya. Dan bahkan itu pun jadi masalah lagi ya. Kalau kita baca
kisahnya Lot itu tidur dengan dua putrinya, ya masalah lagi. Tapi intinya dari cerita saya yang panjang ini adalah rupanya perintah tidak hanya harus dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan taat. Taat itu persis tepat seperti yang diperintahkan. Tuhan bilang, Abraham, kamu pergi, tinggalkan sanak saudara. Abraham pergi? Ya. Tinggalkan rumah orang tua? Ya. Tapi dia tidak tinggalkan ponakan. Ngerti ya? Walaupun sekali lagi, mungkin pemikiran kita Abraham orang baik. Dia nggak tega keponakannya ditinggalkan, ya. Dia nggak tega keponakannya dilepaskan. Tetapi menurut saya ada pandangan lain. Bukan itu problemnya. Abraham ini nggak punya anak, ya. Abraham ini nggak punya anak masalahnya, betul ya? Pada waktu itu ya, dia belum punya anak, sehingga dia berharap kalau saya mati paling tidak Lot yang sudah saya besarkan ini bisa merawat saya. Betul? Itu pemikiran Abraham. Karena itu dia bawa Lot untuk satu jaminan masa depan. Tetapi Tuhan gak mau. Hei, jaminan masa depanmu itu Allah. Amin. Ya. Gak usah mikirin anak, gak usah mikirin ponakan. Nanti kalau tua sama si ngopeni, serasa dipikir. Gusti Allah sih mikir. Betul? Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan, aduh kenapa Abraham kamu bawa si Lot? Dan ini yang menyebabkan ada banyak masalah. Di dalam konteks pergilah, ini pun sama. Ini perintah Tuhan. Karena perintah, maka harus dilakukan. Tetapi enggak cuma dilakukan serampangan, tetapi dilakukan dengan taat. Dengan persis apa maunya Tuhan. Nah, terus maunya Tuhan apa, Pak Pendeta? Engkau tidak akan ngerti maunya Tuhan kalau nggak pernah ngobrol sama Tuhan, betul nggak? Loh, bagaimana kamu ngerti kemauan suamimu kalau kamu sudah 15 tahun nggak pernah ngomong sama suamimu? Hello, betul ya? Kalau engkau ngomong setiap hari, ngobrol setiap hari, engkau akan tahu apa yang diperintahkan oleh suami, apa yang diinginkan oleh suamimu. Betul ya? Setuju ya? Jadi buat saya, kalau engkau belum tahu apa yang Tuhan perintahkan secara pasti, secara pribadi kepada engkau, banyak-banyaklah berdoa. Apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan? Jadi perintah harus dikerjakan secara tepat, walaupun logika kita mengatakan sebaliknya. Nah, kemudian saya cari lagi masalah yang timbul dalam melakukan perintah. Rupanya orang ini mau melakukan perintah, paling tidak ada 3 alasan yang saya temukan. Mau melakukan perintah ada 3 alasan. Dan alasan yang pertama ini umum, kita jumpai. Alasan orang melakukan perintah adalah ancaman. Loh, benar. Alasan orang mau melakukan perintah itu ancaman. Itu yang paling umum dan paling mudah diterapkan. Ya, komandan kasih perintah ke prajurit, ya. Kamu lari 1 putaran lapangan. Siap, komandan. Wah, langsung lari 1 putaran. Pertanyaannya coba ditanya, kenapa kamu nurut sama komandan? Weh, kalau saya menolak ditempelin Bapak ya. Tahu maksud saya? Jadi ada ancaman di balik itu, ya. Loh, ancamannya beda-beda. Contoh sederhana, bayar pajak, ya. Ya, bayar pajak. Di sini ada yang bayar pajak ya. Kemarin saya dibantu Bu Harti bayar PBB, ya. Dan yang mengagumkan adalah di situ muncul denda. Ada muncul denda, ya. Pertanyaan saya, kenapa ada denda?
karena terlambat. Artinya saya tidak melakukan perintah dengan tepat. Ya, saya melakukan sih, bayar pajak, tapi nggak tepat, gitu ya. Harusnya sebelum tanggal sekian saya kelewatan, karena itu ada ancamannya. Ancamannya apa? Denda. Simpel dong. Paham ya? Jadi orang akan, aduh, saya akan bayar sebelum tanggal ini. Kenapa? Supaya tidak kena denda. Betul ya? Bayar STNK ya, apa pajak tahunan sama. Kalau telat ada denda. Makanya orang mentaati peraturan. Alasan pertama karena ancaman. Apapun itu, denda kayak ya, bahkan salah satunya tilang ya. Kenapa kok lampu merah berhenti? Lah piye? Polisi ini galak-galak. Berarti Anda melakukan ya aturan perintah itu karena ada ancaman ya. Dan itu juga dipakai agama di dunia. Dipakai agama di dunia. Ya, termasuk Kristen, termasuk. Saya bilang agama ya. Agama Kristen termasuk. Di seberang ya kita tahu lah ada aturannya ya. Oh, kalau madhepnya kurang pas tidak dihitung. ya, kemarin itu saya ngobrol dengan Vero, dan Vero bilang temannya cerita kalau makan babi atau minum alkohol. Minum alkohol ya, kalau minum alkohol maka ganjarannya adalah 30 hari ke depan itu sholatnya tidak akan dihitung ya. Jadi kalau minum alkohol 30 hari ke depan sholatnya nggak akan masuk poin gitu ya. Nah ini ganjarannya lu, iya kan? Lu bener ya, agama seperti itu toh, bener ya? Ya di gereja juga sebetulnya harusnya ada yang seperti itu ya. Kalau masuk ke gereja lebih dari jam 6:30 dikancingi ya misalnya ya. Loh, itu kan ancaman. Loh, enggak apa, wajar. Semua lakukan itu. Lu bener kan? Ya, perusahaan kalau terlambat potong uang transport ya kan? Loh, itu ancamannya ya. Dari apapun pasti ada ancamannya ya. Sehingga kita mau melakukan sebuah perintah, apapun perintah itu ya, apapun perintah itu ya. Jadi yang pertama alasannya kita mau melakukan itu, kita mau menuruti perintah karena ada ancaman, titik. Nah, apapun bentuk ancamannya, mulai dari dihukum mati sampai didenda, sampai dicuekin, nah itu pokoknya ancaman lah intinya, ya kan? Ya, kalau istri bilang ke suami ya, kalau telat jemput, mending nggak jemput sekalian, gitu. Biar saya diantar sama temen cowok saya. Wah, itu ancaman ya. Ya, mulai besok suaminya nggak akan pernah telat lagi, gitu ya. Bukan berarti ya perintahnya itu manjur, bukan, tapi karena ada ancaman di balik itu. Orang melakukan perintah karena ancaman. Itu ancaman. Nah, sekarang yang kedua, alasannya apa? Ini yang menarik. Tuhan tidak mau kita melakukan perintahnya karena ancaman. Gak mau ya. Makanya kata-kata Tuhan Yesus di perjanjian baru sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu kan kalau kamu pegang darah kamu tidak akan tahir sampai sekian hari gitu ya. Kalau kamu makan babi kamu akan dilempari batu sampai mati gitu. Babinya maksudnya enggak ya, orangnya ya. Ya, dan banyak lagi aturan di perjanjian lama. Tapi perjanjian baru menarik. Tuhan Yesus tidak mau kasih ancaman. Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Ya, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Artinya, ya kalau mau datang boleh, nggak datang, ya nggak apa-apa. Ya betul ya, datang aja. Kalau nggak datang, nggak apa-apa. Ya. Kalian semua wajib datang kepadaku, enggak juga ya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau nggak mau datang ya nggak apa-apa, saya juga nggak marah gitu ya. Tapi kalau mau datang, saya nyiapin kehidupan yang kekal gitu ya. Sama seperti Mas Purwoko, Woro-woro
gitu ya, habis ibadah minggu, barang siapa yang lapar boleh ke rumah saya. Karena kemarin Jumat saya sudah belanja tapi nggak jadi KPK, gitu. Misalnya, paham lo ya? Ya bener ya, bener ya. Kalau Mas Moko bilang begitu ya, barang siapa yang lapar ya boleh ke rumah saya, karena saya sudah Mbak Hartati, istri saya sudah menyiapkan makanan. Barang siapa yang lapar bisa ke rumah saya. Kalau nggak ke rumah saya, ya nggak apa-apa. Mas Moko nggak terus marah, gitu ya. Dia terus, Pak Joko nggak ke rumah saya, orang CSU, gitu ya enggak. Ya biasa aja. Nggak mau ya nggak apa-apa, mau ya boleh ya. Nah lalu kenapa kita harus turuti perintahnya? Nah, firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayat 21. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 21. Tuhan bilang bahwa dasar dari kita melakukan perintahnya adalah kasih. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi standar Tuhan simple. Kalau you mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. That's it, selesai. Kalau lu nggak ngelakuin perintahnya Tuhan Yesus, ya berarti Anda tidak mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah? Enggak. Tuhan Yesus akan kirim petir menggelegar? Enggak juga. Ya nggak apa-apa. Cuman itu tandanya engkau tidak mengasihi. Tapi yang menarik lagi, kasih kepada Kristus itu bukan bucin. Ada yang tahu bucin ya? Apa Vero ini ahli perbucinan? Apa bucin? Budak cinta. Ada yang pernah tahu budak cinta? Waduh, pokoknya wis jatuh cinta itu disuruh apa aja ya, itu berangkat ya, suruh ngesot ya berangkat. Ya, sama di sini yang bucin ya, angkat tangan bisa foto bersama di sini ya. Coba kita lihat cinta seperti apa sih yang Tuhan mau. Nah, cinta seperti apa bisa dilihat di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, dan ini yang menjadi harapan Tuhan supaya kita mematuhi perintah Dia. Ya, bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena takut didenda, tapi karena kasih. Dan kasih seperti apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang mau saya garis bawahi pagi ini, akal budi. Kita harus memahami kenapa Tuhan kasih perintah. Maksudnya, terkadang kita menolak perintah itu tanpa kita berpikir. Ya. Saya kasih contoh sederhana. Dulu mama saya sakit kanker, Bapak Ibu tahu lah. Dan di dalam proses pemulihannya ada yang namanya kemoterapi. Zaman dulu kemoterapi itu diinfus begitu, ya, masuk di urat nadi ya, dan kemudian itu hanya butuh waktu 2 jam. Ya, untuk infus itu paling 2 jam, 3 jam. Setelah itu ya pulang. Sakitnya nanti di rumah. Ya, efek dari obat itu nanti di rumah. Tapi di rumah sakit hanya 2 jam selesai. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau mengajukan kemoterapi, dan waktu itu memang di cover sama Askes karena ibu saya PNS ya, di cover sama Askes. Nah, yang menarik, pihak karyanya bilang, oh harus nginep ibu, harus nginep. Jadi kalau misalnya besok itu mau kemo, hari ini tuh harus nginep dulu, harus mondok lah, harus opnam di rumah sakit. Nah, ibu saya bingung, loh, aku saya sehat-sehat aja kok, sakitnya tuh nanti dong setelah di kemo, sehari 2 hari setelah di kemo, oh badannya drop dan sakit semua. Tapi sebelum di kemo tuh fine-fine aja, sehat walafiat. Cuman sama dokter disuruh mondok 1 malam. Ya, mulai kami keluarga protes, kok aturannya rumit sekali. Tapi pihak rumah sakit menjelaskan begini, ini Askes itu ditanggung sama
lembaga askesnya. Nah, problemnya di lapangan adalah ada banyak nama-nama fiktif. Ya, sentot, perlu obat kemo keluar, padahal sentotnya tidak ada. Sentotnya nggak sakit, ya, sentotnya nggak sakit, sehingga obat kemo yang mahal ini bisa dijual oleh oknum-oknum tertentu, ngerti ya? Yang dirugikan askesnya, sehingga askes bikin aturan nih. Kalau you mau kemo, nginep semalam, kenapa? Nanti ada petugas askes yang datang untuk cek, benar ini Ibu Siti Subiarti, betul sakitnya ini, betul Ibu, betul, baru obatnya turun. Ngerti maksud saya? Kenapa ada banyak yang fiktif? Ya salah, orang Indonesia kan pinter-pinter ya. Ya, sedangkan obat kemo itu harganya tidak murah, ya, sehingga bisa dijual ke pasar lagi dengan keuntungan yang besar. Nah, setelah kita dijelaskan oleh pihak rumah sakit alasan kenapa tanda kutip seribet itu, kita jadi ngerti, paham ya? Ngerti? Sehingga kita dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Kita sehari sebelumnya Bu Joko harus menginap di rumah sakit is karena kita tahu ini demi kebaikan bersama. Ngerti ya? Jadi bukan bicara tentang ancaman, tetapi bicara tentang mengasihi dengan segenap akal budi. Ya, ini yang terkadang kita sulit. Kenapa? Karena protesnya lebih dulu, emosinya lebih dulu. Kita merasa bahwa ribet apa sih? Gitu doang. Oh, kalau ada yang meninggal mau dilayani sama Pak Pendeta, ada syaratnya begini. Ribet amat sih, ya, keburu kelamaan, ini udah mau dikubur dan lain sebagainya. Ingat, di balik peraturan pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Kenapa sih harus ada syarat ini? Pak Pendeta, saya mau baptis, ikut kateki. Pak, kelamaan lah. Waktu katekisasi, saya udah paham kekristenan, ngerti lah. Ngapain ya ikut baptis segala? Sudah kumlot saya, ya baca Alkitab sudah 3 kali bolak-balik. Ya, pertama baca dari kiri ke kanan, kedua kanan ke kiri. Ya, sudah expert banget lah ya. Don't worry, ya jangan khawatir, ya saya sudah ahli. Tapi ingat, peraturan dibuat pasti ada alasan. Terkadang yang muncul di antara kita emosinya dulu, nggak terimanya dulu, ribetnya dulu, betul ya? Betul ya? Nah, coba kita belajar bahwa setiap peraturan itu sebetulnya ada sisi positifnya, ada alasan di balik itu. Di dalam konteks teologi Kristen, ya kalau Stephen pasti tahu, ada yang namanya siasat gereja. Serius ya? Siasat gereja, namanya gak enak ya, kayaknya curang banget gitu. Siasat gereja, tapi siasat gereja itu ya seperti pendisiplinan begitu ya. Jadi misal contoh kasus ya, kalau pelayan mimbar ya sampai ada jatuh dalam dosa tertentu, oke, kamu off dulu, nggak boleh melayani dulu. Itu terbentuk dari siasat gereja, bukan terus berarti saya kan sudah bertobat Pak Pendeta, kemarin saya berdosa, tadi malam saya mengampuni, saya yakin malam itu Tuhan mengampuni saya. Kenapa Pak Pendeta nggak mau mengampuni saya? Bukan masalah mengampuni atau enggak, tetapi itu bentuk siasat gereja. Supaya apa? Ini supaya orang lain belajar jangan main-main dengan dosa. Supaya orang lain belajar bahwa melayani Tuhan itu serius. Makanya kalau kamu belum benar, ya sudah lu off dulu 6 bulan, is okay. Walaupun kamu sudah selesaikan masalahmu dengan Tuhan, sudah minta ampun sama Tuhan, oke. Tapi siasat gereja mengharuskan kau off dulu. Nanti setelah itu kau mau melayani lagi, nggak apa-apa. Tapi ini sebagai bentuk peraturan sehingga yang lain jadi belajar. Oh, oke. Jadi rupanya untuk bisa jadi singer di sini, untuk bisa menjadi pemain bass di sini, ada banyak persiapan dan keseriusan untuk kita
lakukan. Nggak cuman yang penting gua bisa gitar, yang penting gua bisa nyanyi, yang penting gua bisa senyum. Udahlah jadi aktor di depan kan bisa senyum ya. Loh serius ya, kadang-kadang kita meremehkan pekerjaan Tuhan. Nah karena itu ada yang namanya siasat gereja ya. Anda mesti protes, oh di Alkitab nggak ada aturannya, itu aturan gereja sudah ya. Ya nggak ada di Alkitab yang mau baptis katekisasi, nggak ada Pak Pendeta, ya nggak ada, itu aturan gereja sudah, nggak usah ribut ya. Nah, maksud saya sekali lagi, semua aturan pasti ada alasan di balik itu. Sekali lagi, kita selalu berpikir bahwa itu ribet, itu nggak make sense. Bukan nggak make sense, lu aja yang belum ngerti. Contohnya nih, dulu pernah Mas Firman itu kasih tahu dong Om, di depan gitu, kenapa kalau mau parkir motor di depan sini jangan dikunci stang. Sederhana ya, tapi rupanya banyak yang tetap pakai kunci stang. Ya mungkin satu udah kebiasaan ya, matiin motor langsung kunci stang gitu ya. Tapi tahu nggak kalian kenapa kok Mas Firman minta tolong jangan dikunci stang? Biar gampang dicolong Mas Firman? Enggak lah. Itu pasti enggak, itu bagian itu pasti enggak. Ya karena terkadang ada yang parkirnya di luar, sedangkan yang di dalam mau keluar lebih dulu, sehingga sulit kalau dikunci stang untuk memindahkan. Mas Firman pengen bantu, cuman terkendala dengan kunci stang, sehingga Mas Firman minta tolong, Om tolong kasih tau dong kalau bisa jangan dikunci stang. Simpel ya. Tapi begitu kita ngerti gambarannya, oh begitu. Seperti saya tadi, ketika saya ngerti kenapa Askes menerapkan aturan yang tanda kutip rumit dan membuat pusing kepala, setelah tahu alasannya kita, oh begitu. Sehingga kita melakukan perintah karena kasih dengan segenap akal budi, nggak cuman bucin. Ya. Nah dalam konteks penginjilan bagaimana? Sama. Ya, kalau kau tidak mengerti kenapa Tuhan suruh kau pergi, ya kau nggak akan pergi, karena nggak ada ancaman juga. Aman cuy, ya kan? Nggak ada ancaman juga. Tapi begitu kau tahu alasan, maka kau akan dengan semangat untuk pergi. Ya, nah apa sih alasan yang pertama? Nih, saya kasih dua aja alasan. Nanti yang lainnya bisa kita bahas next time ya. Tapi mengerti alasan di balik perintah itu penting. Yang pertama Matius 24 ayat yang ke-14. Saya punya banyak teman yang tertarik dengan akhir dunia. Saya nggak tahu kenapa ya, ada yang mulai gonta-gantiin angka ya. Ini tahun Yahudi 5774, limo itu mendoan limo pintu ya dan lain sebagainya lah ya, digunakan oke lah ya toh. Ya ada ya teman-teman saya yang suka begitu ya, kemudian dulu tuh pernah ingat ya, ada yang namanya blood moon ya, fenomena blood moon ya, bulan darah. Wah itu pun kemudian digali di kitab Wahyu, heboh sekali. Semua tertarik dengan akhir dunia ini ya. Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak tertarik ya. Mungkin Bapak Ibu tertarik, nggak apa-apa. Tapi yang menarik buat saya Matius 24 ayat 14. Bu Ani bilang bahwa dunia ini gempa, gitu ya. Ada gonjang-ganjing ekonomi, perang di mana-mana. Memang itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi dari dulu itu juga ada, benar kan? Dari dulu juga ada teman. Nah, yang menarik tanda akhir zaman, gongnya itu ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi orang harus dengar Injil. Semua orang ya harus dengar Injil. Semua loh. Tidak ada yang tidak. Semua orang harus dengar Injil, baru tiba kesudahan. Nah, pertanyaannya,
Ini yang menarik. Hanya ini tanda yang menurut saya secara spesifik. Ya, kalau gempa umum lah ya, sering gempa ya. Orang Jepang mungkin tanda akhir zaman gempa, tiap minggu gitu gempa ya. Kagak selesai dunia ya. Tapi yang ini itu pasti. Kenapa saya bilang pasti? Ini bentuk keadilan Tuhan. Ini bentuk keadilan Tuhan. Ya, kenapa? Bagaimana orang bisa menerima keselamatan kalau dia tidak mendengar kabar keselamatan? Betul? Saya contoh nih. Kemudian Tuhan nggak nunggu ini, dunia selesai. Ya, dan setelah dunia selesai, semua kita dibawa ke pengadilan terakhir. Contoh aja ya, pengadilan terakhir. Danu datang. Kamu berdosa, ini. Terus Danu bilang, ya saya berdosa. Tapi karena Danu percaya Yesus Kristus, Danu diselamatkan. Dosamu ditebus oleh Kristus. Wah, Danu masuk surga. Sekarang Pak Budi datang. Pak Budi, kamu kesalahanmu cuma satu, suka pel-pel. Itu bisa ya. Ya, wah, iya Pak, saya suka itu ya. Wah, kamu bersalah, berdosa, masuk neraka. Duh, saya Danu tadi dosanya banyak loh Pak, kok nggak masuk neraka? Lah kan dia sudah ditebus Kristus. Kristus ki sapa? Aku ora ngerti. Adil nggak buat Budi? Nggak adil. Paham ya? Tapi kalau Budi bilang, kamu tahu Kristus tuh? Tahu sih Pak, dulu pernah dikasih tahu sama Mas Koko. Percaya? Nggak percaya? Ya sudah, itu loh. Berarti adil. Dia sudah dengar, dia sudah dengar Injil, tapi dia nggak mau, dia menolak Injil. Ya itu resiko tanggung sendiri, betul ya? Tapi kalau dia belum mendengar Injil, lalu diadili, Danu masuk surga karena dia percaya Kristus, dan Budi harus masuk neraka karena dia nggak tahu ada penebus yang sudah siapkan darahnya untuk menebus Budi. Bukankah itu ketidakadilan? Setuju? Itulah mengapa Tuhan mau ini berita harus disampaikan ke seluruh dunia. Masalah orang mau terima atau enggak itu urusan dia. Tapi kalau dia belum dengar, belum ada keadilan. Ngerti ya? Dari kelurahan kasih pengumuman, BLT cair. Ya, semua dengar, semua ambil BLT-nya. Berarti nggak dengar. Ya, pelongo, koncone doblojo, pelongo, ya. Kesalahannya pada siapa? Buarti atau kelurahan yang tidak memberitahu Buarti? Ya kelurahan. Kenapa Buarti sampai tidak mendengar? Tapi beda cerita. Buarti sudah dengar nih. BLT sudah cair. Tapi Buarti lihat saldo tabungan 1,7 M, cukup lah. Sehingga Buarti tidak ke kelurahan dan tidak ambil BLT. Loh, enggak apa-apa? Enggak apa-apa, enggak masalah. Kelurahan juga enggak marah, ya kan? Tapi itu adil, betul ya? Loh, sudah ditawari kok. Buarti enggak mau, ya sudah. Gimana lagi? Gitu ya, paham ya? Jadi yang pertama buat saya, kenapa sih kita harus pergi? Ya karena ada keadilan Tuhan di situ. Kalau kita nggak menyampaikan kepada seluruh dunia, nah terus kapan Tuhan Yesus mau datang? Lu masih betah di dunia? Ya, kalau saya sudah pengen ke dunia yang baru, ya, bumi yang baru dan langit yang baru, ya toh. Terus kekesalan nih ini masuk angin di sini, ya toh. Ya, kalau di bumi yang baru sekarang masuk angin, yakin aku, ya toh. Maka dari itu, yuk kita beritakan, ayo kita pergi, ya, memberitakan. Yang kedua, logika sederhana yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 18. Kenapa sih Tuhan suruh pergilah? Ya, ini yang terakhir. Yang kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yang mau saya garis bawahi, bahwa kita sebelum kenal Kristus, sebetulnya kita punya cara hidup yang sia-sia. Coba perhatikan,
dunia akhir-akhir ini? Bukankah mereka hidup dengan cara hidup yang sia-sia? Ya, ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, dunia yang mengajarkannya. Nek ayu sithik ya boleh sing sugih. Apakah cinta bisa dinikmati dengan uang? Oh bisa Pak Pendeta, karena kalau beli panci itu tidak bisa pakai cinta. Ya setuju saya. Tapi kalau itu jadi standar utama, ya bukankah itu hidup yang sia-sia? Betul ya? Kalau kau berkata bahwa aduh saya ini tidak percaya sama kehidupan setelah kematian, ya tidak apa-apa ya, hidupmu akan baik-baik saja menurutmu. Oke. Tapi di satu titik, di satu tempat di hatinya pasti ada sebuah kekosongan, dan biasanya itu muncul ketika ada masalah. Betul ya? Ketika ada masalah itu biasanya muncul. Dan yang menarik, saya kira hampir 100% orang ikut Tuhan, orang lahir baru itu dimulai dari masalah. Ya. Ayah saya pernah cerita, ayah saya takut mati, malah jadi pendeta. Betul ya? Ada orang yang sakit disembuhkan lalu percaya Kristus. Betul ya? Artinya ada masalah dulu, ada problem dulu, dan kemudian dia bisa menemukan Kristus. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita semua ini hidup di dalam kesia-siaan sampai Tuhan tunjukkan, ini loh, kamu tuh lemah di sini. Kita merasa kuat, kita merasa hebat, tapi satu titik kita ketemu masalah yang mentok. Di situ baru kita mencari Tuhan, dan disitulah pentingnya kita memberitakan Injil. Loh, mungkin ya, Anda ngomong kepada temanmu yang saat kamu ngomong dia lagi kaya-kayanya, bininya lagi banyak-banyaknya, ya, mobilnya lagi banyak-banyaknya, usahanya lagi banyak-banyaknya, masih muda, kesehatannya 100%, dikasih tahu tentang Kristus, agama itu bullshit. Woi, coba itu begitu ya. Saya mau bilang, jangan khawatir, sampaikan dulu. Suatu hari nanti, ketika dia ketemu dengan masalah, dia ingat dengan kata-kata. Betul? Sekarang belum. Tapi bukan berarti terus kalau belum kita nggak perlu ngomong aja. Belum tentu ketika dia kena masalah kita ada di sampingnya. Betul? Omong aja dulu. Setelah itu ya sudah. You mau percaya atau enggak terserah. Ya. Tapi kalau suatu kali dia kena masalah, ada problem yang manusia tidak bisa selesaikan, dia akan mengaku bahwa ada pribadi yang lebih besar. Dan kalau kita mau melihat masalah-masalah di dunia ini, itu akarnya adalah dosa. Ya. Saya pernah bikin vlog ya, di Efesus. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Efesus itu bisa membuat bangunan yang luar biasa, infrastruktur yang luar biasa, pengairan yang luar biasa di zamannya. Mereka bisa membuat toilet dengan kamar mandi hangat, serius, ya. Ya, di bawahnya tuh dikasih perapian sehingga atasnya itu seperti panci, orang direbus di atasnya. Wow, ya, dengan banyak teknologi, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang gak jelas. Ya, mereka punya namanya dewa Zeus yang saya pernah ceritain, kelakuannya kacau. Itu dewa loh. Saya pernah cerita di sini gak sih? Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, dicari aja di internet lah. Zeus itu kelakuannya seperti apa? Anda tahu sih Hercules? Hercules itu anaknya Zeus. Kenapa? Karena Zeus selingkuh sama manusia. Aduh, ini dewa Bapak Ibu. Dewa aja selingkuh. Serius, baca sih di internet Pak. Jangan baca di saya, nanti dikira saya hoax ya. Baca di internet ya.
Bahkan saya pernah ngomong, saya lupa nggak di Bandaraya, di anak-anak remaja ya. Zeus itu, saya pernah sekali ke Turki itu, di situ ada selat namanya Bosporus. Saya bertanya, ini Bosporus apa artinya? Yang menarik, Bosporus itu artinya sapi berlari, sapi jalan-jalan atau sapi berlari. Saya tanya, hubungannya apa sapi berlari sama sapi jalan-jalan? Jadi ceritanya Zeus itu naksir sama perempuan, manusia. Ceritanya nih ya, ceritanya mitologi ya. Zeus yang dewa naksir sama perempuan. Yang jadi problem, ini perempuan punya suami. Ya coba kacau kan nih? Ini dewa kacau banget ya. Ini dewa loh, yang saya nggak masuk apa, nggak masuk akal. Orang model begini, lu jadi dewa, kayak nggak ada yang lain aja gitu ya? Ya nggak ada yang lain. Jadi Zeus ini naksir sama perempuan, dan perempuan ini punya suami, dan perempuan ini nggak mau meninggalkan suaminya. Jadi nggak mau diajak selingkuh sama si Zeus. Bener dong nih perempuan? Bener ya? Bener apa salah? Jadi kan Anda berkata, aku salah, mau dengan sama dewa. Ya apalagi suami model begini ya. Ya kalau ada dewa yang lamar saya Pak Pendeta, langsung ya. Ya ini si dewa Zeus naksir sama nih perempuan. Perempuan ini masih mencintai suaminya, dia nggak mau. Zeus marah. Ini laki, maksudnya suaminya perempuan tadi, itu disulap jadi sapi. Ya namanya dewa, ya jangan nanya gimana caranya nyulap jadi sapi ya. Tanya Pak siapa itu yang tolong dibantu ya. Pulang ya, itu tanya itu ya. Ya berubah jadi sapi ya. Tapi rupanya jadi sapi pun si perempuan ini masih mencintai suaminya. Tuh coba bayangin, ini perempuan luar biasa ya. Perempuan luar biasa. Nah ini sapi akhirnya sama si Zeus gimana caranya menyingkirkan sapi ini dari istrinya. Maka si Zeus kirim lalat kepada si sapi. Makanya di pantatnya sapi itu banyak lalat. Itu teori kacau ya. Nah, si sapi lari, dia menjauhi lalat, lari terus. Nah, dewa-dewa yang lain melihat kejadian ini kasihan sama si sapi, ya. Karena sapi ini sudah dikejar-kejar, ya, dihubung laler itu. Ya, supaya pergi meninggalkan istrinya. Nah, ketika dia lewat satu lembah, kemudian dewa-dewa yang lain itu mengisi lembah itu dengan air, sehingga lalatnya nggak bisa nyebrang, sehingga sapinya terbebas dari lalat tadi. Makanya selat yang ini dikasih nama selat Bosporus, sapi jalan-jalan. Yang saya pikir model kayak ini didadekno dewa. La ilaha illallah. Yakin ya. Ini buat saya ini gimana ya, pemikiran yang sangat-sangat primitif. Tapi kalau Bapak Ibu lihat apa yang dapat mereka hasilkan dari tangan mereka luar biasa. Kota yang megah, pelabuhan yang megah, apa mercusuar ya, mercusuar apa sih? Ya mercusuar ya, ya itu wow luar biasa. Tapi ketololan mereka di dalam mencari Allah, yo kebangetan. Artinya mereka hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Bahkan ada di dalam Kisah Para Rasul, dan saya pun menemukan itu on the spot di Efesus. Kisah Para Rasul ditulis ada yang namanya pelacur bakti. Maaf yang ini 17 plus ya. Pelacur bakti ada di Alkitab, cari deh ya, pelacur bakti. Apa sih pelacur bakti? Ternyata jadi mereka punya kepercayaan ada seorang dewi ya, namanya Dewi Artemis ya, atau Dewi Diana ya. Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan ya. Nah permasalahannya Dewi Artemis ini akan menyuburkan lahan, tanaman, dan ternak semuanya itu jadi subur kalau dia, mohon maaf, berhubungan seksual dengan dewa-dewa yang lain maksudnya ya. Ini kagak punya suami, ini kacau juga kan ya. Ya, ini kalau Tuhan Yesus bilang 5 orang itu pun bukan suamimu. Nah, itu kalau Tuhan Yesus ketemu ya. Sama si Artemis. Nah, si Artemis ini masalahnya dia kurang makan kambing gitu ya. Jadi libidonya rendah gitu ya. Nah, supaya dia terangsang untuk berhubungan seksual, apa yang terjadi? Harus dikasih pertunjukan.
Yang kasih petunjuk siapa? Manusia. Makanya di kuil-kuil Artemis itu ada yang namanya pelacur bakti. Pelacur bakti adalah perempuan yang dengan sukarela melacurkan dirinya kepada laki-laki siapapun yang masuk ke kuil ini, ayulah, ya. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan itu di kuil, Dewi Artemis akan terangsang dan dia akan melakukan hubungan dengan dewa-dewa nggak tahu lah siapa, dan tanah ini menjadi subur. Coba bayangin, cuma tolol banget ya. Gimana sih konsepnya gitu, bingung ya. Kita pikir aduh geleng-geleng ya. Makanya ini Paulus juga geleng-geleng nih ya 2000 tahun yang lalu melihat kelakuannya orang Efesus. Paham ya? Artinya apa? Bahwa sebetulnya kelihatannya memang dunia ini dengan segala teknologinya mantap. Tapi firman Tuhan bilang mereka hidup dengan sia-sia. Suatu hari nanti ketika mereka kena masalah, ketika mereka kena problem yang mereka gak bisa selesaikan, mereka perlu Kristus. Dan disitulah kabar kita tentang Kristus berguna. Itulah mengapa Tuhan bilang pergilah. Ada banyak alasan lain, tapi kalau saya jelasin bisa-bisa pulangnya setelah makan siang. Ya, saya kira jangan, cukup sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus seperti yang biasa saya lakukan. Saya mau menjelaskan kenapa kita perlu melakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan bilang yang pertama bahwa perjamuan kudus ini, roti yang kita makan adalah roti biasa, anggur yang kita minum adalah anggur biasa. Tetapi roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Karena itu hormatilah. Yang kedua, siapa yang berambil, firman Tuhan berkata yang layak boleh ambil. Dan karena itu kita akan ambil makanan, roti dan minuman anggur ini. Kalau Kristus masih ada di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau ragu, jangan ambil, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Saya mengerti terkadang di dalam hidup ini membuat iman kita naik dan turun. Mungkin saat ini imanmu sedang di bawah, tetapi minta kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan kembali iman. Dan untuk yang belum percaya kepada Tuhan, saya tidak sarankan untuk mengambil roti dan anggur ini. Yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Tuhan Yesus bilang untuk mengingat akan aku, mengingat akan kematian Kristus yang sudah menebus dosa kita. Dan seperti khotbah yang tadi kita dengar, Tuhan mau kita menyampaikan kabar ini sampai ke penjuru bumi. Saya undang tim pujian dan juga majelis yang bertugas maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ketika lagu ini dinyanyikan, saya mau kita introspeksi diri. Apakah masih ada Kristus di dalam hati kita? Kalau Anda berkata bahwa engkau adalah orang yang berdosa, akhir-akhir ini engkau berbuat dosa, bahkan tadi malam engkau berbuat dosa, bahkan mungkin sebelum berangkat ke gereja kau ribut dengan suamimu, sebelum berangkat ke gereja kau tampar istrimu, mungkin. Tetapi ketika di hatimu ada Tuhan Yesus, Dialah yang melayani engkau. Engkau layak bukan karena engkau hebat, engkau layak bukan karena engkau hidup kudus, tapi engkau layak karena Yesus melayani. Karena itu introspeksi diri. Kalau ada dosa-dosa yang belum terselesaikan, selesaikanlah pagi hari ini. Minta ampun sama Tuhan.
Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menunggu mau berbicara kepadanya. Tuhan menunggu membereskan dosa di hadapannya. Tuhan, ini kami anak-anakmu, terima kasih untuk jatuh bangun yang kami terima. Terima kasih untuk sakit hati yang kami rasakan. Terima kasih untuk luka-luka yang ada. Karena kami tahu Engkau pakai sukacita dan dukacita untuk membentuk kami menjadi anak-anak yang kuat. Terima kasih untuk makanan sehari-hari. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk keluarga yang kami kasih. Terima kasih untuk anak-anak yang lucu. Terima kasih untuk orang tua yang masih mendampingi kami. Terima kasih untuk gereja yang masih ada untuk kami melangkahkan kaki kami setiap minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami nyaman dengan kehidupan ini, tetapi latihlah kami semakin hari semakin kuat untuk menjadi anak-anak Tuhan, kuat untuk mengatakan tidak kepada dosa, kuat untuk bisa berbeda dengan dunia ini, karena kami adalah anak-anak. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih jatuh bangun di dalam dosa, pagi hari ini kami mau selesaikan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan, bukan sekedar dari mulut, tetapi ini keluar dari hati kami. Kami malu Tuhan. Kami yang sudah ditebus, tetapi masih dalam hidup yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah jamuan kudus itu mengingatkan kami bahwa kami sudah ditebus.
dari kehidupan kami yang sia-sia dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu hamba menumpahkan roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini akan menjadi lambang bagi tubuh dan darah Kristus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Oh,
tapi ingin mendapatkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa roti di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala. Karena ini adalah lambang dari tubuh Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan firman Tuhan ini. Pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti dan memecah-pecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita bawa anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepala. Untuk menghormati, ini adalah lambang dari darah Tuhan yang bercurah. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan ini. Kemudian dia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang bercurah atas kamu sebagai meterai bagi perjanjian baru yang kusiapkan untuk engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Dengan hormat yang akan Bapak bisa pimpin dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Sambil cawan-cawan dikumpulkan, mari kita fokus untuk menyimak beberapa waktu ke depan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama-sama. Untuk pelayanan sepekan hari ini, untuk ibadah tunas remaja untuk sementara diliburkan, dan juga ibadah genji nanti sore juga diliburkan. Untuk hari Selasa, persekutuan doa malam pukul 18.30 akan dilayani oleh Ibu Paulina, dan ibadah khusus hari Rabu tanggal 7 Juni, ibadah penghiburan bertempat di almarhumah Saudari Widowati pukul 18.30 atau 19. Pukul 19 hari Rabu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah penghiburan almarhumah Saudari Widowati. Hari Jumat, ibadah KPK Sukacita dan Kasih akan melakukan ibadah KPK gabungan bertempat di Bapak Gunawan Bisono dengan petugas pujian Ibu Wiyati, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Diaken Purwopo. Hari Sabtu, Joy Kids Kingdom akan mengadakan ibadah pukul 15 sore dengan petugas untuk KU 3-8 tahun. Pujian dilayani Ibu Novita dan firman Tuhan dilayani Ibu Wiyati. Sedangkan KU 9-11 tahun, pujian akan dilayani Saudari Ina dan firman Tuhan dilayani Saudari Mega. Untuk ibadah raya minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta yang sudah kita terima masing-masing. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga, saldo per 3 Juni 2023 sebesar Rp26.458.375. Dan untuk anggaran JA 50, saldo per 3 Juni
sementara masih defisit 14.968.000 dan panitia JA50 masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berkasih yang rindu berpartisipasi memberikan persembahan lewat amplop ataupun janji iman bisa langsung menghubungi ke Ibu Kristiana SB atau Ibu Brenda. Warta khusus telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru untuk PAUD Alpha dengan persyaratan sebagai berikut yang sudah Bapak Ibu bisa baca, dan Bapak Ibu sudah sekalian bisa mendaftarkan mungkin putra putri atau saudara melalui Ibu Ina dengan nomor telepon yang sudah ada di warta. Silakan bagi yang memiliki sanak famili yang ingin mendaftarkan di PAUD Alpha langsung saja menghubungi Ibu Ina. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, mohon sabar sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tambahan warta dari PWK Daerah 1. PWK Daerah 1 ada program di tahun 2023 yang akan diselenggarakan tanggal 19 Juli. Tanggal 19 Juli itu kebetulan tanggal merah, kalau tidak salah harinya Kamis itu. Akan mengadakan ibadah Padang yang akan diselenggarakan di Harness Garden, yaitu di Meteseh, Hujan. Dari gereja tidak ada batasan bagi yang mau ikut, tapi ada kontribusi yang tadinya dari semula 100.000 per kepala per orang, jadi turun menjadi 75.000 rupiah per kepala. Kemudian dari masing-masing gereja supaya ngelis jumlahnya saja, jadi berapa yang mau ikut gitu. Jadi kalau ibu-ibu kalau tanggal 19 belum punya acara dan mau ikut bergabung dalam ibadah Padang di kaum wanita daerah 1, monggo mempersiapkan diri dari sekarang, bisa nabung mungkin, dan nanti segera kalau memang mau ikut segera menghubungi saya, karena saya sudah diopiak-opiak sama pengurus wanita daerah 1 supaya saya bisa ikut ngelis berapa jumlah yang mau ikut gitu. Jadi nanti kaum wanita yang mau ikut silahkan menghubungi saya, nanti berapa orang mau saya sampaikan. Kemudian ada pesan juga, biasanya kan Bapak Gembala pada ikut gitu, ternyata Bapak Gembala pun juga dapat kontribusi yang sama 75.000 gitu. Jadi itu sudah biaya makan siang, biaya masuk, tapi transportasi ditanggung sendiri. Jadi masing-masing dari gereja berangkat sampai ketemu di tujuan di Harness Garden di Meteseh Hujan. Itu yang menjadi tambahan pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini menekankan saja karena ternyata selama Pak Budi tadi menyampaikan pengumuman sudah ada cuitan Pak Budi, ya, karena Pak Budi mengatakan bahwa ada doa pengunduran ya hari Rabu, besok Rabu ya, untuk almarhum Mbak Wido. Rupanya ada yang nyeletuk, oh berarti wingi kayak belum terhibur. Ya, berarti kemarin itu belum terhibur ya. Memang lebih tepatnya besok itu namanya doa ucapan syukur ya. Jadi besok itu doa ucapan syukur ya, supaya kemarin sudah terhibur ya. Ya, kasihan bapaknya minum ya, sudah mencoba menghibur ya. Ya, jadi besok hari Rabu kita akan adakan doa ucapan syukur ya, jam 7 malam di tempat Mbak Wido ya. Nanti share lokasi kemarin masih, nanti saya kasih share lagi, tapi di daerahnya tokonya Mas Budi ya, naik sedikit itu ya. Yang dari arah Pasadena yang penting langsung, daripada ke gereja dulu. Tapi kalau ada dari Bapak Ibu yang perlu transportasi, kita
Kita berangkat dari gereja jam 18.45 ya, sama seperti kemarin Jumat ya. Itu tambahan yang pertama. Yang kedua, saya minta dengan hormat ini selamat bisa bagi berdiri. Ya, bisa dilihat dulu wajahnya Bapak Ibu ya, yang detail ini namanya selamat ya. Dan yang kedua, tetap berdiri Mas Selamat. Yang kedua, Nia bisa bagi berdiri. Iya. Kenapa saya minta dua orang ini bagi berdiri? Karena 2 minggu dari sekarang mereka berdua akan melangsungkan pemberkatan nikah di tempat ini. Kita kasih close dulu ya. Jadi saya perkenalan dulu supaya nggak bingung nanti ya. Yang mana ya ini dua sejoli yang sudah dipersatukan Tuhan. Besok 2 minggu lagi akan dilakukan pemberkatan nikah. Terima kasih selamat Dania. Dan yang berikutnya juga saya minta bagi berdiri Bu Ambar, silakan bagi berdiri. Kira-kira Pak Joko perlu bagi berdiri enggak? Oh, nah kalau perlu berarti nikah lagi nanti ya. Enggak lah ya, karena Bu Ambar hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Ambar ya. Karena suara saya lagi parau, jangan nyanyi deh, kasihan yang dengerin ya. Selamat ulang tahun, memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa sekaligus doa berkat.